Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat sekalian. Tunggu-tunggu kaum muslimin hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya tinggalkan sebentar fikihnya. Kita baca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita sambung kembali menyangkut dengan hukum fikih, di mana Rasulullah dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i memberikan gambaran kepada kita tentang agama, petunjuk, risalah dan segenap apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita manusia yang udip sejak masa turun ayat sampai dengan kiamat, di mana dalam hadis tersebut yang lengkapnya bunyi hadis bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaithil kathiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa ambatatil kalla wal usbal kasir wa kanat minha ajadib amsakatil ma fa nafa'allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala fadzalika masalu man faqaha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alimahu wa 'allamahu wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi. Bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan apa yang Allah membangkitkan aku dengan segala apa yang diutus daripada petunjuk dan ilmu, sama seperti air hujan yang lebat yang menimpa tanah atau bumi ini. Maka adalah sebahagian daripada tanah itu naqiyah, tanah yang subur, yang selalu menerima air. Lantas tanah itu bisa menumbuhkan bermacam sayur-sayuran dan juga daripada rumput-rumputan yang sangat subur.
Namun ada di antara tanah itu yang ajadib, yang kelit, yang keras dan liat. Amsakatil ma', yang tanah itu hanya menampung air. Air hujan itu begitu turun hanya tertampung dia, tidak menyerap, dan ia tidak menumbuhkan makanan, tidak menumbuhkan sayur-sayuran, tidak menumbuhkan daripada pohon-pohonan. Lantas air itu fanafa'allahu biha an-nasa, hanya bisa untuk memberi manfaat oleh Allah dengan air yang ditampung dalam tanah liat itu kepada manusia, untuk mereka minum, untuk mereka menyibu atau menyiram tanaman, atau untuk mereka wazarau, atau untuk mengembala dan memberikan minum kepada binatang-binatang ternak. Kemudian wa asaba minha ta'ifatun ukhra, menimpa tanah ini dari air yang turun tadi ada bentuk tanah yang lain lagi. Tanah itu qiyanun, tanah yang gersang. Ciri daripada tanah gersang itu la tumsiku ma'a wa la tumbitul kala. Tanah itu tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan tanaman. Serap juga habis dia taruh. Ya. Itulah perumpamaan orang dalam memahami agama Allah dan yang mengambil manfaat terhadap apa yang Allah membangkitkan aku dengan agamanya untuk mengajarkan dan untuk mereka pelajari. Begitu juga orang-orang yang tak pernah untuk terpanggil dengan demikian akan satu kepedulian dan tidak mau menerima petunjuk Allah, di mana Allah membangkitkan aku atau mengutus aku dengannya. Jadi yang disimpulkan dalam hadis ini bahwa petunjuk Allah, risalah dari Rasul kita, sasarannya adalah hati daripada manusia. Rasul memberikan gambaran hati manusia, termasuk kita-kita dalamnya, dan orang-orang lain. Pokoknya yang namanya manusia itu ada 3 kategori dalam mengambil dan menerima petunjuk Allah, risalah yang dibawa oleh Rasul yang menukul dengan dinul Islam ini. Kelompok pertama adalah hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Hati yang seperti tanah yang subur dan tanah yang produktif, yang tanah itu selalu menunggu datang air. Begitu air datang, dan apa saja yang kita tanam, dia akan tumbuh dengan sangat subur. Tak pula jagung timah, mata jaga cik oleh timah nyan baik kena penyakit lain. Mihana tak jaga tentu saja lihat timah dikap diurut, dipajuh oleh binatang. Ya. Tak pula capli timah, tak pula tebel timah, tak pula dumpu. Menyai hana tanah yang suburnya han timah. Tu tubuh kitanya tu cik. Karena kitanya bandum, karena gepegat dia Allah dari tanah, orangnya tubuhnya, fisik gasanya adalah dihidupkan juga oleh tanah. Dan tanah itulah yang bisa menumbuhkan segenap apa saja yang bisa dikonsumsi oleh manusia untuk bisa sehat, tumbuh dan wajar, dan ia itu bisa berkembang. Jadi tanah yang mendung. Ada kagecok nyawang kembali, tubuhnya jadi tanah kembali. Tanah, dia ke tanah lah menurut dia. Anak taturi daripada unsur pun menyokong memang kalapuknya memang tidak jadi tanah kembali. Ya. Jadi yang menghidupkan tanah itu tanah yang subur harus dengan siraman hujan.
tanahkan tiap potensi untuk menerima hujan datang, maka tanah itu akan tumbuh-tumbuhan. Itu kelompok pertama. Kelompok pertama ini diumpamakan seperti apa yang ada di awal surat Al-Baqarah, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk kepada manusia. Itu yang mengambil petunjuk hanya hati-hati yang subur itu. Ya, lebih tetapi mencak, maka menjadi dia lebih banyak ilmu yang ada dalam hatinya. Lebih gigih kita mencari, akan mendapatkan lebih juga dan dijaga baik-baik. Yang kedua, diumpamakan oleh Rasul dengan tanah liat, tanah klit. Tanah klitnya lagi kubang keba dalam handilup ia inan tapula haudep tapu. Nyo geumpamakan seperti dalam awal surat Al-Baqarah juga, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi diganyan hanya gemita ilmu, gemita petunjuk, gebaca ayat, gehafal segala macam. Tujuannya apa? Tidak ada untuk dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan orang lain. Ya, orang lain yang cari manfaat bagainya, ganyan manfaat apa bagi dirinya. Ya, ini yang model yang kedua. Inilah barangkali sebagai hati-hati orang yang mencari ilmu itu bukan untuk diamalkan, ilmu tamita untuk kepentingan duniawi. Sedangkan kategori yang ketiga, yaitu yang disebut dengan tanah yang gersang, itu adalah anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, ia diberi petunjuk, tidak diberi petunjuk, sama saja. Tanah itu tidak ada berubah. Nyo ke hati-hati orang yang kafir, sawaun alaihim, sama bagi mereka. Kelompok yang kedua, qul hal huwallazina amanu hudan wa syifa, itu kelompok yang pertama. Al-Quran menjadi petunjuk dan penenang hati. Dalam tiga kategori dalam hadis tersebut, kita ingat kepada hadis Rasul lain, di mana pada satu ketika Ibnu Mas'ud mendengar sebuah hikayah cerita daripada Haris bin Mughirah, di mana Haris bin Mughirah pernah bertemu dengan Rasulullah. Pada satu ketika Rasul mengatakan kepada Haris, wahai Haris, in yudfa umuraka, jika Allah memberi panjang umur kamu, kamu akan merasakan satu zaman yang zamannya kasirul khutaba wa qalilul ulama, kasirul mas'ulat sualat wa qalilul ma'tuh, al-hawa qa'idu bihi al-ilma. Ya. Jadi wahai Haris, kata Rasul, andai kata Allah memberikan panjang umur kamu, kamu akan menemukan satu zaman yang zamannya banyak sekali para khutbah, orang yang ceramah sibjai, orang yang menyampaikan bermacam kajian tentang agama cukup ramai, orang yang tahu secara mendetil dengan bermacam sisi filosofi yang dicari itu cukup banyak. Tapi wa qalilul ulama, tapi zamannya nidat yang ulama. Orang yang bisa bicara agama banyak, kata Rasul, tapi ulama sedikit sekali. Yang kedua, pada zaman itu banyak sekali orang yang meminta, tapi yang memberi sedikit sekali. Ini yang kedua. Itu digambarkan dengan zaman Haraj. Yang ketiga,
pada zaman itu al-hawa, nafsu menjadi pengendali, qaid bihi al-ilma. Nafsu menjadi pengendali terhadap apa ilmu yang dia dapat. Maka dalam hal ini, kalau kita bacakan kepada 3 kategori hati tadi, mudah-mudahan kita ada di dalam kategori yang pertama. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin terpetunjuk, semakin menjadi bagi dirinya penenang dan menjadi petunjuk untuk dia melaksanakan. Lantas yang kasirul khutaba, yang kelompok kedua, model Tanoklit, ini lebih mengarah kepada kelompok yang kedua dalam hadis tadi, di mana ayat dia tampung banyak-banyak, tapi bagi dirinya enggak ada manfaat, hanya dia tercap ke dalam pupi. Tapi dia banyak bicara. Kalau orang mau mengambil daripada pembicaraan dia, bermanfaat. Tapi jangan lihat kepada dia, dan mereka itu adalah bukan ulama. Itu zaman haraj, hati-hati. Yan kata Rasul. Jadi mengapa disebutkan bahawa sedikit para ulama pada zaman itu, tapi khutabaknya banyak? Ada di dalam syarah Sirus Salikin, merupakan syarah daripada Minhajul Abidin, Sirut Talibin, apa yang disyarahkan tentang kitab Imam Ghazali. Standar yang dipakai dalam fenomena kehidupan umat, bahwa zaman itu sudah sampai sebagai zaman banyak para khutabak dan nid para ulama. Le urang mupum bak pegah agama, nid urang pubut agama, nid ulama sanyan kriteria ji kepegat meno inan. Seandainya seseorang ia tahu 10 bab, 10 macam hukum agama, tipluh boh masalahnya macam masalah agama ketupuh tipluh, yang kepupuk tak boh, yang dikurangnya teori mendong kepupuk ana nyan damanyan kepegah nyan kala khutabak nid ulama. Bahkan karena orang yang berinyan hana tulus dalam hati untuk beri makan, hana mengikat orang terima laju, tetapi mereka itu adalah bukan untuk mengamalkan. Ya. Tapi sebaliknya, andai kata pada masa itu adalah ada orang yang tahu agama 10 bagian, 10 macam, ada pun masalah hukum riba haram, ada pun sembahyang wajib, gedepu bawa tutup aurat wajib, bawa berikhtilat haram, buka aurat anjur, yang mendum-mendumnya gabeh gedepu tutup mati peluh macam. Lantas dia melaksanakan paling kurang atau 8 bagian dari yang 10 gedepu, 2 boh haik kepubut, yang penuh hana haik total kepubut, tapi na 8 yang kepubutnya 2 gelanggar yang pegahnya haik kepuput. Nyan kepegah zaman itu adalah zaman yang sangat tenang, bahagia, karena zaman itu kasirul ulama wa qalilul khutabah. Le ulama nid urang pegah apa. Oleh karena demikian, hari ini kita merasakan sendiri, apakah zaman itu sudah sampai berkaitan dengan ucapan Rasul bahwa salah satu daripada zaman fitnah dan zaman yang penuh dengan tipu daya atau zaman kharaj adalah banyak orang yang tahu agama, yang bisa berbicara masalah hukum, tapi ia ulamanya sedikit sekali. Yang betul-betul ulama itu adalah bukan sekedar tahu, tapi seperti yang diingatkan oleh Allah dalam ayat, bahwa yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dalam konteks ini,
kita merasakan bahawa setiap akhir tahun ada saja ulama-ulama yang terpikat hati orang dengannya. Tapi nak urut-urut cara meninggal kadang-kadang nak tak mengikat hati itu. Meri kehilangan. Karena itulah nilai ketulusan yang tidak bisa diukur. Yang betul-betul dia itu adalah betul-betul ulama. Namun Allah mengingatkan, semakin sedikit pengganti yang mampu untuk tampil dan Allah gecak pada ulama tidra-dra, makanya adalah tanda bahawa agama semakin ujung semakin untuk terancam, dan kita akan ada di saat sedikit mantang aman. Kalau tidak lagi ada ulama yang nak khutbah, maka akan banyaklah orang yang tidak jujur. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibad. Allah tidak mencabut ilmu itu yang ada pada hamba ini, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut para ulama. Biqabdil ulama. Punya ulama lagi gecak, ilmu tetap berkembang, ilmu tetap dalam kitab, ilmu tetap di dalam buku-buku, tapi di saat Allah sudah mencabut para ulama, itulah cara Allah untuk mengangkat daripada agama ini. Sehingga nanti pada satu orang, idza lam yaqal alim, anali para ulama, ittakhazan nasu ru'usa juhal, orang-orang yang tidak konsekuen itu menjadi sebagai orang tempat kita anggap sebagai pengganti ulama. Fas'alu, tanya, faftau, dia berfatwa, mengeluarkan fadal wa adal. Ia orang yang sudah sesat, kita juga akan sesat. Oleh karena demikian, secara maknawi, andai kata masih ada para ulama dan kita tidak mengambil peran untuk menerima ilmu padanya, semakin banyak ilmu yang tidak diambil pada ulama, semakin ilmu itu dicabut oleh Allah. Begini, di saat kita tidak mau untuk menanyakan pada ulama masalah ekonomi, maka masalah hara-hara menyangkut dengan masalah penghasilan ataupun yang terdapatkan, itu adalah sudah mati agama dalam bidang itu. Mesti no pun kalau tak macam ekonomi orang, macam model untuk bertemu kemudahan. Nah, yang dengan internet, nah yang dengan hadiah, nah yang dengan macam-macam, yang hana pernah tertepa yang na dalam kitab, dan ada dalam kitab pun bukan untuk diamalkan. Tak bab muamalah itu, tapi waktu terpubut di lapangan hana berapa persen yang dah pakai adanya. Jual beli nan kadang-kadang belau-belau, tapi apakah sesuai menurut syarat dan rukun? Begitu juga gala gemala, itanya juga tak pegat rahan, tapi menurut draw tu. Dan kadang-kadang begini masalah menyangkut pemilikan harta, dan juga menyangkut dengan ada hal pemilikan itu yang halal dengan sebab ridha daripada orang lain. Itu transaksi yang prinsip utama. Al-bay'u ala taradin. Sabah-sabah barang yang milik orang lain, tacak ke katanya dengan tidak ada prosedur yang betul, bila diridai oleh pemiliknya, maka dengan demikian bisa halal. Ya, tapi sesuatu yang sudah ketetapan Allah, walaupun meridha pemilik, tetap tidak bisa merubah kehalalan. Seperti wang sogok, ya, seperti mengambil harta orang lain secara pencurian. Nah,
atau tak kembalikan ijihana walaupun rida wajib atanyan menyodiri dalipo tapi menyotajak secara urur bank misalnya ataupun harta bungong atau sifaji riba rida sama rida hana harum walaupun karida apa hana yang di pasar atau kita ambil misalnya dalam bentuk gala gemala yang hanya menurut agama yang perasaan diketanya atau kata cok barang gop tagala jika dipo je ia minta mau bila lampunya tanda ada ketanya penuh tagala lampu drin atau ada gemala di urang podrin yang mohon tak bodrin payah kejak kudir abina lauk ya belau sabar dalam gudang yang kena hanya tak mau tapi kata pegala padahal dalam hukum dia jaminan hutang dia mantau dia poi kan milik daripada orang galah yang dalam hukum tapi dikitanyakan gelanto tablo tagala mantau tablo pihak badin tagala tantang menyokat tagala dia yang kata yang kitanya menalam pendapat dulu padahal hukum kau lagi hana tanya le tanya nyom ya tanya batin ku jika hanjut dumpun dia bet tanya dah pubut yang penting tenang tenang ada tenang nyari riba kullu qardin jara manfaatan fawariba tiap-tiap utang piutang yang hinan berlaku daripada manfaat cok manfaat dengan tabayun utang dan dapat utangnya riba ya gemamnya riba ada di rida pun tetap riba ya senang dikatanya kau ada meikah maka duduk je senang ku irau ku bakau perhatian penghinan bati bayar ada mesti jutai tengah you bayar hijau juta tapi anak pupu ni tetap nyan harum beda mata lah lampu gop tak cok ti mete gidin lepo lampu nyan kahala ke tanya ada gejuk mata bola lampu ke tanya piala kerana dari milik pribadi ke pemerintah itu sengketa daripada yang berbeza-beza. Dukun-dukun berbahagia oleh kerana demikian bila banyak ilmu yang kita dapatkan tapi sedikit yang kita amalkan berdasarkan hadis bunuh semakin le ilmu yang tak kebah hanta mendapat hanta tanya petunjuk bak ulama maka semakin ilmu itu mati mati aja agama mati dikangkan dannya menyangkut dengan hukum katib mati sebab hukum jinayatnya nak berlaku dannya mangka mati atau tanah pembedah jino nah walaupun hana mandum tingkat cambuk mentang tingkat kana hukum bagi takzir mentangnya pikaru urung tika ujung kerana tak mati kan begitu juga menyangkut dengan ekonomi syariat uronyo jadi kadang-kadang itu tidak siap karena maka tak kamati hana datanya para ulama hana dapat tapi jak laju lagi kiban yang teori ahli hukum ahli ekonomi yang ekonominya ekonomi kapitalis dan menurut teori macam-macam maka nantinya orangnya bidang sosial letak bidang sosial yang diperkenalkan orangnya bermacam cara yang adanya atagop menjan menyohana tatanya umbak para ulama nyan pi mati dan dikitanya kadang-kadang handa tanya tak pilih-pilih kurai menyonyo masalah pembeng yang berkatanya ngenan ina anje kami tanah kurai ide sebab iganya ndro cok pembeng baganya tanya di mita kurai yang pajo pembeng iganya jauh menang tabara ke memang kepupuk kan jadi kata pilih matilah sabar-sabar yang menyangkut dengan hukum begitu juga yang menyangkut dengan masalah perkahwinan menyangkut dengan tugas kepada keluarga bahkan tu bab masalah temala kadang-kadang kita pilih-pilih kiban cara yang jut kiban berkatanya yang jut ataina orang pegah je menu mentong yang katanya kedai jika hanjut tidak boleh sebenarnya memilih-milih maka itu adalah mencari-cari menyesuaikan sama seperti hadis tadi al hawa qaidul ilma mandum-mandum ilmunya tak harus dikontrol di nafsu toh yang pas yang tanya nyang kenan guru yang tanya baik menang dalam agama toh yang pas dali lagi tamu dali nyang ke lagi nyan ya masalah kita tanya haik pubut
kita usahakan baik. Karena tujuan kitanya agamanya yang tertemu, karena dia kitanya bertemu dalam kelompok orang yang pertama, iaitu punya tanah atau hati yang subur, yang selalu siap menerima curahan hidayah dan petunjuk dari Allah. Statement yang kedua, banyak orang yang meminta, sedikit orang yang memberi. Apakah saat orang banyak meminta, sedikit orang yang memberi, saat itu adalah sedikit orang kaya? Entente. Orang banyak minta bantu, le orang laki modal, le orang laki daripada bantuan ba orang kaya, le orang laki mutang, nitat orang berhutang, walaupun napeng hang tempo hutang. Bisa saja di saat orang yang berhutang, orang minta bantu tidak jujur, tuduhan laki bantu karena faktor untuk sulit, atau bukan untuk karena mudarat, tapi itu adalah untuk fudlah, untuk mempercepat. Maka demikian dalam Islam, bantu membantu dalam menghidupkan ekonomi, menghidupkan penghasilan, lebih-lebih bantu yang menyangkut dengan kepentingan daripada material, nyo sangat ditentukan rasa percaya antara orang yang minta bantu dengan orang yang membantu. Baik yang sifatnya bantu cuma-cuma, terketuk hati apabila dilihat memang orang yang minta bantu wajar minta bantu. Demajino meno orang yang laki mesti laki bantu, hana wajar. Sehat kitanya dengan orang laki. Maka tesaannya kan hana peng orang. Hana ro gejau atau kekalan, hana cacat kita punya menyang kita merah kan. Mentang gejak semula, mentang ya tu pocap liga, mentang tapi beau galak ke melaki mandu. Maka hinan ke kadang-kadang. Pertama, faktor apa yang katakan Rasul, tandasan itu adalah orangnya pemalas, maka bantuan sedikit orang memberikan. Urung melakir dia aboh. Yang kedua, orang minta berhutang, bunuh kajet laki cuma-cuma bantuan. Yang kedua, orang yang laki mutang. Di saat orang laki mutang orangnya, karena memang menyo dalam hukum hutang piutang karena pernah terpegah ini terlebih menyotadan orang yang lakinya han gebaya ya, tadan menurut perasaan kitanya berasal dengan menurut gaya, dan jika ada tupu sejarah udeganya gebaya makruh hutang kan sunat makruh. Tapi menyo orang yang laki hutangnya dan ganyan orang yang sangat-sangat kena dan betul-betul dia itu enggak ada kemampuan, susah kehidupan, bahkan wajib hutang. Baik menyohaik tapi secara tukar rela wajib hutang supaya dia bisa untuk membuat kehidupannya. Bismillah. Dah. Yang kelima yang sudah hutang bunuh. Karena payah orang bak bayutang. Atanyan ka menjadi problem umum. Susah bayutang kan kehangge bayutang karena apa? Tapi memang asai kana apa jika kredit. Watehana sayang. Watekana ka kredit. Nah, kredit ada dipakai orang lain kalau hutang dua. Bisa saja di saat Rasul mengatakan saat itu banyak orang yang meminta, sedikit yang memberi. Yang pertama yang bunuh, dan problem-problem lain yang minta cuma-cuma. Yang kedua orang minta berhutang, problem berhutang orangnya seperti itu. Yang ketiga minta modal usaha. Sebab dalam Islam tidak mesti modal usaha lain minta kepada pemerintah. Pemerintah tidak mesti harus membantu modal usaha, tapi orang kaya
berhak. Dia punya duit, orang lain punya tenaga. Kalau antara orang napeng dengan orang yang nak keahlian dan nak tenaga, maka wang ini bisa untuk dihidupkan, namanya itu adalah disebut dengan musyarakah. Nanti tim koperasi mentah-mentah itu yang sebenarnya secara Islami lonjok peng ke orangnya genyan putar usaha untuk genyan bisa untuk mengadakan akad kirat dengan beliau. Dia putar usaha untuk laba setelah dipotong modal menjadi hak kerja dan hak modal bisa bagi dua, bisa terserah berapa daripada kesepakatan. Yang prinsip membantu secara pribadi antara satu orang dengan orang lain juga diikat karena yadun amanah. Orang yang kita bantu dia betul-betul ditanya lagi draw waktu. Hana pernah ragu teki pengun. Hana pernah ragu teki pukurang laba. Sebab dia tinggal tanya panena menyo laba 200 pegah tu. Karena yang penting bubaik rugo matang jiuko yang akhir tu mutuji hanya lepas daripada gat laba. Yang tidak ada rasa percaya. Kalau tidak ada rasa percaya, lagi tak percaya drauh kepada orang yang tabi modal untuk dia putar usaha dan dia ada keterampilan dan keahlian, Islam juga akan tidak mau. Maka salah satu tanda orang kaya han gebi modal kepada orang yang hana yakin ke. Ya. Makanya bank konvensional jika lah katanya pun kapegat kalau ke modal yang penting tiap bulan di no labai lut. Yang nak rupa nargo. Dalam Islam akad seperti itu harus laba mendapat bersama, rugi diambil daripada keuntungan. Kalau memang dari keuntungan juga cukup, dia ambil dari modal. Demakan berat tanggungjawab orang modal. Urangnya yadun amanah antara seorang yang punya modal. Gena jok modal orang, kau buka warung kopi kah? Kau mekat inan laba tahu untuk ada hitun tak hitung paduk laba. Tahu tajud. Tegedi napen tajud jok baru. Mubah ada orang tajud jok baik bago. Ya, mubah ada orang tajud. Ya. Yang ban rasa hana percaya. Maka bukan miskin orang, bukan gak banyak duit. Di saat Rasul mengatakan banyak orang yang meminta, sedikit yang memberi. Itulah faktor. Di zaman tidak ada rasa percaya lagi antara satu dengan lain. Orang napeng hana percaya kepada orang yang carong ataupun yang jir pegat kelola usaha. Orang yang punya duit tidak ada rasa percaya kepada orang yang laki mutang. Kerana dia tahu dia mutang pun kut punya tajuk juga dia bebenar ke kerja punya tak putang kaki pakai dia nyan gara-gara mutang. Bak datang hutang pakai. Orang yang meminta juga tidak mengukur kepada dirinya pada dia lebih mampu, tapi dia suka untuk seperti itu. Tetekalan bak fisiknya hana wajar gak melaki, tapi lebih wajar gak yang gak kerja. Sebab kadang-kadang ada tu rumah tu assalamualaikum waalaikumsalam dengku nunggu bi sedekah baca kajak baik menan lah nu tamang ku usaha nurun bro sa nu mandum nurun ke dia pergi long untuk lebih gaji kata ang tem ilon ko nyan bu ko ilon ko la sedekah jon kakana bengeh. Saya ada beberapa orang saya lihat sehat orang pergi ke rumah menyahana pen ku berapa je ana berapa mana jumpa bupa mana ku meno nai pa tema meno be sedekah lo jok kunu bayar dra ne ujrah orangnya di be sedekah anak ku sedekah orangnya karon kadang menyahu sedekah pa aku sedekah ke orang kamu tok rumah ku walon kana je pi ku gaji mau le to riba ti bulan bu terdengar mati tentang lewat datal pernah lewat datal lewat tori bayar lonjok tu orang aku joko don pidit nanti buat dah nak tepu apa ini kau menang ku bayar dah dah mau yang 4 jampo nu tamponyo olehnya nu pergi go nyanyo 4 ien nu buka nu ti pramandum ya untuk ku bayar gaji dah paduk ku bayar dah nu pergi nyu mendum paduk leke hang tem oleh nak hotel mana lebih dekat ke mana jauh lain kada jet cit ya anu yo
Jadi memang betul. Dan sanggup ke puput. Ngetem. Tayu puput ngetem. Jadi nyamban. Di saat seperti itulah kadang-kadang banyak orang yang meminta tidak mau memberi. Dalam 3 hal pemberian. B karena cuma-cuma sedekah. B karena putang. Atau B sebagai modal untuk usaha. Apakah mudaraah dan segala macam yang lain-lain. Manlenya payah orang B. Ini 2 hal. Kalau sudah seperti ini dunia, gepegah dari Rasulullah ujung, getanya oleh Haris, pajan Rasul pun tanda je bahawa kejadian akan teruk seperti itu sebagai zaman kekacauan dan haraj. Gejuai Rasul yang pertama, apabila salat dilaksanakan dan kadang-kadang ditinggalkan. Banyak orang yang berani untuk menyia-nyiakan dan meninggalkan salat. Itu ciri pun. Yang kerja, semakin jai urang hana semayang. Yang semakin besar potensi ke situ. Dan melakir kita nyung mandum urang nak semayang. Yang benar dalam KTP. Tapi itu Islam kan dengan KTP sebenarnya. KTP-nya identitas yang tertulis. Semakin banyak orang yang menyia-nyiakan salat satu. Yang kedua, semakin besar budaya untuk sogok menyogok dengan pakai uang. Nyan pegah dari Rasul 2 buah tandanya yang akan tuk bak zaman. Dalam bidang ibadah mereka tidak concern dalam bidang ibadah salat, kerana hinan kunci dari ibadah dalam kita bermunajah dengan Allah. Dalam bidang ekonomi sudah berlaku hukum riswah. Servis dan segala macam. Selama dalam bidang muamalah berlaku servis, tidak bisa lagi. Karena mengapa? Kalau kita mau bantu usaha, nyan orang yang nak usaha lebih raya mentemeng modal usaha. Orang yang hana usaha sama sekali hantar mentemeng faktor macam-macam seperti bunuh. Bahkan orang pun lebih lebih tajuk ke orang kelima yang temerat daripada tajuk kelima yang hantar merat. Jok juga ni. Maka temurun jual ilmunya. Kerja temerat. Cuma 5 hantar merat. Pas lagi hati nak jual hari-hari. Karena memang modal piana. Kapah ada nak modal kalau PKP. Ini masalahnya. Inilah beberapa hal yang merupakan penjabaran. Dan yang kedua tadi, apabila memang jiwa kita, orang-orang yang meneria agama ini semakin mudah ilmu pengetahuan hari ini, tapi semakin banyak orang yang tidak mau peduli dengan apa yang ada dalam ketentuan agama. Media ilmu paling mudah. Ya, mudah orangnya. Anak perlu untuk temeng ilmu, tapi ilmu apabila kita menuntutnya adalah bukan untuk kita amalkan, saya khawatir menjadi kita dalam kelompok yang kedua. Inilah pesan Mukarram Allah yarham Abu Dipaloga yang terakhir dalam sakitnya. Ada pesan ke murid-muridnya hari itu dalam sebuah YouTube. Tujuan buat ngan datu puah. Doh yang jet, doh ngenhan. Ngan taturi, doh halua, doh harum. Yang ber. Maka menyokata ber, yang halua, bekle, yang bekle kebah, jok yang halua. Yang harum, bekle dan kebah. Menyokata pubut wenyo puji oh. Pubut lagi ada tupu. Tujuan mudah-mudahan getanya menuntut ilmunya karena tujuan tabut untuk taturi halua harum, baca dengan sah. Maka setelah kita tahu dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya pikir itulah beberapa hal yang saya gambarkan, yang mudah-mudahan kita akan tidak pernah hilang para ulama. Kader untuk ulama, bukan khutabah, harus terus senantiasa untuk kita kaderkan supaya tidak pernah kekurangan. Karena kekurangan para ulama merupakan malapetaka yang sangat besar. InsyaAllah salat Isya sudah masuk waktu. Kita padai sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.